menyembah memuliakan Engkau. Pada hari ini juga Tuhan, kami sebelum datang, kami mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami yang kami perbuat sengaja atau tidak sengaja Tuhan. Agar kami boleh layak menghadap kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya berkat Tuhan juga Tuhan curahkan. Kiranya benar Tuhan sertakan. Jadi kami hamba-Mu yang akan menyatakan firman, bila firman ini boleh terus melekat, kami lakukan dan dirimakan. Kami renungkan siang dan malam. Kami serahkan Tuhan beribadah kami dalam tangan saja. Berkati pelayan-pelayan yang lemah ini Tuhan, juga hamba-Mu yang menyampaikan firman. Berkati juga seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini. Apapun yang masih dalam perjalanan, Tuhan juga sertai kibatnya dengan selamat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kepada kami dalam kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan kembali menyanyikan sebuah lagu nomor 94, Roh Kudus. Tetap teguh. Responsoria terambil di dalam Mazmur pasal 104, Mazmur pasal ke-104, ayat yang ke-24 sampai 35. Mazmur 104 ayat ke-24 sampai 35. Dengan perikop kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Sudah menemukannya? Amin. Baiklah. Ayat ke-24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan bijaksana, bumi penuh dengan ciptaanmu. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta.
dan Engkau membaharui muka bumi. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Biarlah renunganku manis kau kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan bersama. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Amin. Persembahan kepada Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan ini. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan sedikit dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui pekerjaan kami Tuhan, melalui usaha kami juga. Itu juga Tuhan, kami datang menyerahkan dengan hati yang ikhlas, memberikan sebagian ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terutama kami berdoa untuk penyelesaian pembangunan gereja kami Tuhan. Kami tahu jika dengan kemampuan, kekuatan kami tidak sanggup. Tapi karena kekuatan dan mujizat pertolongan Tuhanlah, kami yakin gereja kami akan selesai pada waktu Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk segenap kami. Mungkin di masa pandemi ini kami berusaha memberikan yang terbaik Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha kami. Dan kembalinya kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau mengasihi anak-anak-Mu semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian api kemuliaan sambil persembahan boleh diserahkan ke depan. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang
saat terindah akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Pendeta Dwi. Sebelumnya kita akan angkat sebuah pujian Allah Roh Kudus. Benar Bapa, Allah Roh Kuduslah yang boleh memberi kami hikmat bijaksana untuk memenuhi hati pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan firman, biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang boleh memampukannya, sehingga kami semua boleh mendengar suara Tuhan dalam pemberitaan firman pada kesempatan ini. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam kuasa Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa jahat, roh-roh di udara
yang coba mengintimidasi kami, kami bersepakat mematahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama, yang berkuasa di sorga dan di bumi. Dan kami membuka hati kami untuk Roh Kudus berkarya, memenuhi, memberi hikmat, menguatkan, meneguhkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Shalom. Hari ini kita boleh masuk di minggu pencurahan Roh Kudus ya. Minggu di mana Roh Kudus yang dijanjikan dicurahkan di tengah kita. Maka hari ini saya ingin mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, cukup panjang bacaan kita, tapi sengaja saya baca supaya kita boleh memahami dengan lengkap bagian ini, Bapak Ibu Saudara. Tentunya kita sudah sepakat dengan bagian ini, Bapak Saudara, bahwa yang dimaksudkan dengan murid-murid berbahasa-bahasa yang lain memang diberikan oleh Roh Kudus, tapi bukan bahasa yang tidak bisa dimengerti, tapi bahasa yang dimengerti oleh pendengarnya. Bapak Saudara, kalau ada 10 orang mengatakan sebuah kata,
dengan bahasa masing-masing, saudara. Maka saya hanya akan bisa fokus mendengar orang yang berkata dengan bahasa yang saya ngerti. Misalnya ada 10 orang berkata satu bahasa Inggris, 2 bahasa Tionghoa. Tionghoa pun terbagi ada beberapa, ada Teochew, ada Kek, ya kan? Ada Mandarin yang Tulen. Ada 10 orang dengan masing-masing bahasa. Dari sekian bahasa saya tahu bahasa Indonesia. Maka saya tidak akan bisa dengar yang lain. Saya hanya bisa dengar orang yang berbahasa Indonesia. Bapak saudara bayangkan 11 rasul, bahkan 12 rasul itu, Bapak saudara, bagaimana mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain, dan waktu itu banyak orang mendengarnya dengan bahasa mereka. Mereka heran. Tapi yang paling penting bukan masalah bahasanya, Bapak saudara, tapi masalah pesan yang disampaikan itu, walaupun dengan bahasa yang berbeda, tapi sama pesannya. Pesannya apa? Pesannya adalah tentang perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang sudah Tuhan lakukan bagi dunia, bagi manusia. Atau dengan kata kunci adalah bahwa berita keselamatan sudah dilakukan oleh Allah itu terdengar untuk semua orang dengan berbagai macam latar belakang berbahasa. Mungkin kalau hanya disampaikan dengan bahasa Yunani, maka hanya orang Yunani yang paham bagaimana itu Yesus sudah menyelamatkan dunia. Tapi saat peristiwa di hari Pentakosta, bagaimana Allah menjanjikan akan memberikan Roh Kudus, dan di hari Pentakosta itu diberikan Roh Kudus sesuai dengan janji Tuhan. Maka melalui Roh Kudus itulah murid-murid yang tidak pernah belajar bahasa, mereka mampu memperkatakannya. Siapa yang memberikan? Roh Kudus. Maka tema hari ini apa, saudara? Roh Kudus memperlengkapi kepada kita. Diperlengkapi oleh Roh Kudus. Diperlengkapi. Kenapa diperlengkapi? Pertanyaan ini boleh menjadi perenungan kita, saudara. Kenapa murid-murid diperlengkapi? Karena Tuhan menghendaki bukan hanya mereka yang diselamatkan, bukan hanya mereka yang paham bahwa Allah telah turun menjadi manusia, bukan hanya mereka yang mengalami bahwa mereka telah ditebus, tetapi Tuhan ingin dunia, semua orang paham. Maka jawaban atas kebutuhan waktu itu adalah bahasa. Kenapa bahasa? Karena supaya semua orang paham. Karena jika tidak ada bahasa yang dipakai, maka orang tidak bisa paham. Kalau orang berkata dengan bahasa Ibrani kepada saya, ya mungkin dikit-dikit buka kamus agak ngerti, saudara. Tapi bagi orang-orang awam, ketika berbicara tentang Yesus pakai bahasa Ibrani, misalnya hari ini kita undang orang khotbah pakai bahasa Ibrani, mungkin kebanyakan kita nggak akan ngerti, nggak ada gunanya, bukan? Maka Roh Kudus melengkapi murid-murid dengan tujuan yang jelas agar berita yang pernah terjadi, yang mereka saksikan sendiri, yaitu Yesus Kristus yang telah datang menjadi manusia, disalibkan, menebus dosa, yang mati, bahkan mereka menyaksikan 40 hari, bangkit menampakkan diri berulang-ulang kepada mereka. Mereka memperdengarkan ini kepada dunia, dan mereka dimampukan oleh karena Roh Kudus yang memberikan kepada mereka. Dalam kelas teologi saya pernah bertanya, kenapa di hari-hari ini tidak pernah terjadi lagi yang seperti demikian? Atau sangat jarang. Ada cerita di Korea pernah terjadi seseorang berkorban, ya tiba-tiba diberkati dengan bahasa yang orang Korea tahu, sehingga dia tidak merasa bahasa itu, tapi orang Korea tahu, paham. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Tapi sangat jarang, saudara. Kenapa? Jawabannya adalah kebutuhan, saudara. Kebutuhannya apa? Dalam konteks murid-murid, ketika mereka diutus untuk menjadi saksi Tuhan dari Yerusalem, Yudea, bahkan Samaria, kebutuhannya apa? Bahasa. Dan peristiwa dicurahkannya Roh Kudus bukan kebetulan. Allah kita adalah Allah yang merupakan Allah perancang yang Tuhan, ya, perancang yang unggul, saudara, ya. Kalau kita merancang kan kadang gagal, ya. Seperti saya misalnya, ya, saya ingin sesuatu, ya, saya buatlah sesuatu ini, ya. Saya buat udah bagus-bagus, ya, tapi ternyata nggak cocok, saya bongkar lagi. Allah merancang tepat, tahu bagaimana kondisi situasinya. Bahkan saat pencurahan Roh Kudus, kenapa di hari Pentakosta, itulah rancangan Allah yang sangat tepat, ya, sudah sesuai dengan janji.
yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel, Bapak Saudara. Di zaman Nabi Yoel, Bapak Saudara, memang umat Israel telah diberikan perintah untuk merayakan hari raya yang disebut dengan Pentakosta itu sendiri, adalah hari ke-50. Ada beberapa sumber mengatakan bahwa hari ke-50 adalah hari di mana Tuhan memberikan kepada umat Israel hukumnya. 40 hari Musa naik ke atas gunung mendapat hukum itu turun. Tapi kemudian Musa menyaksikan bangsa Israel menyembah patung, sehingga dia marah dan menghancurkannya. Sehingga ditambah 10 hari lagi dia naik untuk mengambil hukum Allah itu, saudara. Tetapi kisah yang lain juga merupakan perintah dari Allah sendiri, bagaimana hari di mana umat Allah harus merayakan, yaitu hari pengucapan syukur. Apa yang dilakukan? Membawa hasil panen. Tujuannya apa? Agar rumah Tuhan juga boleh diperhatikan dengan hasil panen itu. Dibawa ke rumah Tuhan, supaya di rumah Tuhan tersedia makanan. Bapak Saudara, tetapi dalam konteks Yoel, kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena pada waktu itu bagaimana terjadi sebuah musibah, ya mungkin agak mirip dikatakan pandemi, tapi pandeminya adalah pandemi yang menyerang tanaman, Bapak Saudara. Bagaimana hasil panen tidak ada lagi. Bagaimana ketika masuk di hari raya yang diinginkan Tuhan umat Israel merayakannya, mereka tidak mendapatkan buah-buahan untuk dibawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Apa yang ditinggalkan belalang penerit telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Yoel 1 ayat. Jadi tidak tersisa, nggak ada lagi persembahan untuk Tuhan di hari raya ucapan syukur, di hari raya Pentakosta. Tidak ada. Karena tradisinya di hari itu semua orang membawa ucapan syukur dengan membawa buah-buah dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, apa korelasinya dengan hari pencurahan Roh Kudus? Kenapa dilakukan di hari Pentakosta? Bapak Saudara, Allah telah meminta kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem sebelum dicurahkan Roh Kudus. Dan waktu dicurahkannya Roh Kudus itu sangat bertepatan dengan hari di mana hari pengucapan syukur itu dilakukan. Hari mempersembahkan persembahan buah kepada Tuhan sebagai ucapan syukur hasil panen itu dilakukan. Murid-murid berkumpul, tetapi apakah mereka membawa itu? Ya, kemungkinan iya, Bapak Saudara. Beberapa gereja Metodis juga melakukannya di hari seperti ini. Mereka semua bawa buah-buahan lalu ditaruhlah di gereja, gitu ya. Jadi nuansanya semua penuh buah. Nanti selesai kebaktian dimakan bersama-sama. Menginspirasi, membawa suasana di waktu itu. Tetapi Bapak Saudara, dalam perjanjian baru, hari di mana Roh Kudus dicurahkan di Pentakosta memberikan sebuah gambaran bahwa memang kita harus mengucap syukur atas karya keselamatan Tuhan dengan membawa bukan lagi buah-buahan seperti hasil pertanian, tapi buah-buah keselamatan yang kita punya. Bagaimana kita membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Maka kemudian Roh Kudus dicurahkan. Tujuannya adalah bagaimana jiwa-jiwa semakin banyak diselamatkan dengan mendengar berita keselamatan, sehingga itulah menjadi sebuah persembahan bagi Tuhan. Jiwa-jiwa dipersembahkan bagi Tuhan karena Tuhan ingin tidak satu orang pun binasa. Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Amin. Semua orang diselamatkan. Bapak Saudara masih ingat beberapa waktu yang lalu ketika murid-murid bertanya, apakah engkau mau memulihkan bagi kami kerajaan Israel? Tuhan tidak bilang tidak mau, tapi Allah sendiri akan menentukan waktunya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Pada waktu itu saya sudah menjelaskan bahwa Tuhan tidak hanya memikirkan satu kelompok orang saja diselamatkan, tidak. Kerajaan yang Tuhan bangun tidak hanya memulihkan Israel kecil saja, tidak. Tapi lebih luas dari itu. Kerajaan Allah. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun dan kamu akan menjadi saksiku bagi dunia. Sehingga melalui kesaksianmu dunia percaya dan kerajaan Allah diperluaskan. Bukan hanya pada kelompok kecil Israel,
atau keturunannya yang sekarang sedang mengalami konflik ya, saudara. Seringkali yang konflik di sana kita yang ikut-ikutan, saudara. Bahkan muncul, hati-hati, saudara. Muncul di medsos, kita ikut mendukung sebelah dan sebelah, jelek-jelekin sebelah dan sebagainya. Hati-hati, saudara. Jangan terprovokasi, ya. Karena dunia kadang memanipulasi menggunakan situasi-situasi untuk memperkeruh suasana, bahkan memanfaatkan sebuah kejadian. Ya, bahkan yang lebih mengerikan mengaitkan dengan perang agama, gitu ya. Kalau Israel itu berarti Kristen, gitu ya. Lalu kemudian yang Palestina itu berarti non Kristen, gitu ya. Saudara, padahal kalau kita baca dengan teliti atau pelajari bagaimana geografis dan penduduk mereka, di dalam Israel sendiri bukan hanya orang Yahudi, ternyata non Yahudi juga ada, non Kristen juga ada. Bahkan saudara-saudara sepupu kita juga yang tinggal di Israel juga ada dan menjadi warga negara Israel ada. Jadi kalau perang agama pasti mereka juga dihabisi di sana. Ya. Makanya kadang kita terprovokasi ikut-ikutan yang ribut sana, di sini ikut usaha-usahaan, saudara. Makanya kita doakan, saudara, ya, supaya kerajaan Allah yang sudah dinyatakan sehingga bukan hanya satu kelompok, semua orang bisa mendengar berita keselamatan. Itulah menjadi pesan pencurahan Roh Kudus, saudara. Sampai hari ini yang menjadi pergumulan saya sebagai hamba Tuhan, banyak orang Kristen yang masih ragu bahwa dirinya punya Roh Kudus, saudara. Padahal sebetulnya orang Kristen harus lebih dari itu. Kita ada Roh Kudus. Cuman yang jadi masalah sekarang Roh Kudus eksistensinya tidak termanifestasi dalam hidup kita, saudara. Jadi Tuhan di dalam Matius pasal 28, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu. Siapa yang akan disertai? Orang-orang yang membawa visi dari Tuhan untuk kerajaan Allah diperluaskan di tengah dunia ini. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa murid. Orang-orang yang bersedia menjadi visi, melakukan visinya Allah, saya percaya Roh Kudus akan bermanifestasi dalam dirinya, saudara. Kita nggak bisa. Murid-murid punya latar belakang orang yang kurang pandai, saudara. Tetapi mampu memperkatakan berita keselamatan dengan bahasa yang mereka tidak pernah pelajari. Siapa yang memampukan? Roh Kudus. Saya percaya, saudara, kalau kita berjalan mengikuti tuntunan Roh Kudus, maka saya percaya tanda-tanda adanya Roh Kudus itu akan termanifestasi di dalam hidup kita sesuai dengan kebutuhannya. Jangan pernah berkata atau berpikir aku ingin sama seperti rasul-rasul. Oke, silakan. Engkau punya kerinduan, doa. Bukan orang yang sedang mabuk yang menerima karunia Roh Kudus, bukan. Mereka sedang berkumpul, mereka sedang bersama-sama bersekutu, mereka sedang bertekun bersama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan waktu mereka berkumpul memberikan penyembahan kepada Tuhan, disitulah Roh Kudus dicurahkan. Tapi lagi-lagi bukan usaha manusia, saudara. Hati-hati. Bukan usaha manusia. Karena semua itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kalau nanti kita terjebak dengan usaha manusia, saudara, maka artinya karya Tuhan tak ada gunanya. Kasih karunia Tuhan tak ada gunanya. Kita manusia tidak punya kesanggupan untuk menerima anugerah daripada Tuhan. Makanya Tuhan memberikannya, termasuk Roh Kudus, saudara. Kuncinya hanya apa? Percaya. Aku akan mencurahkan Rohku kepada hamba-hambaku. Artinya kepada miliknya, kepada milik Allah. Maka kalau sampai hari ini engkau belum yakin bahwa di dalammu ada Roh Kudus, yakinkan bahwa engkau milik siapa. Kalau engkau milik Allah, artinya hidupmu telah dimeteraikan dengan Roh Kudusnya. Roh Kudus menjadi meterai bahwa dirimu adalah milik Allah. Roh Kudus ada di dalam dirimu. Nah, PR-nya, mari kita aktifkan Roh Kudus itu yang menggerakkan tangan kita, saudara, yang menggerakkan hidup kita. Apa yang menjadi keinginan kepala itu digerakkan oleh tubuh, saudara. Saya pengen minum, maka tidak otomatis minuman itu ada di depan saya, kecuali saya minta orang melakukannya. Bagaimana minuman itu bisa? Maka kaki saya akan melangkah menuju tempat minuman. Tangan saya akan mengambil gelas dan menuang minumannya. Dan saya akan membawa minuman itu ke bibir saya untuk meminumnya. Ada manifestasinya kelihatan. Aku pengen minum, tapi tubuh tidak melakukan apa-apa. Apakah
kelihatan? Tidak. Roh Kudus mempunyai keinginan untuk semua orang diselamatkan, saudara. Dan keinginan Roh Kudus itu termanifestasi di dalam tubuhnya. Makanya orang Kristen disebut tubuh Kristus, saudara. Saya dan saudara adalah tubuh Kristus. Maka pencurahan Roh Kudus itu diperingati sebagai lahirnya gereja, karena Allah berkenan menjadikan tubuh kita baitnya, bait Roh Kudus. Bait itu rumah, saudara, tempat tinggal. Tempat tinggal siapa? Allah. Allah berkenan menjadikan kita bait Roh Kudusnya. Dan kalau Allah ada di dalam diri kita, maka sekarang ini Paulus juga mengajarkan bahwa hidupmu ini bukan lagi menuruti keinginan daging, tapi keinginan roh. Roh yang mana yang dimaksud? Roh Kudus yang ada di dalam kita. Saya percaya melalui firman kita bisa memahami keinginan Allah di dalam Roh Kudus, saudara. Karena Roh Kudus itu menyadarkan kita bahwa ini tidak boleh, ini boleh. Pengetahuan kita dapat oleh karena kebenaran firman yang kita baca. Dan Roh Kudus mengingatkan kita untuk kita hanya menuruti keinginannya. Tetapi kecenderungannya kita menuruti keinginan daging kita, saudara. Sehingga dampaknya yang termanifestasi bukan Roh Kudus, saudara. Maka kalau murid-murid berkumpul di satu tempat, lalu kemudian Roh Kudus dicurahkan, lalu kemudian mereka bermanifestasi dengan berkata-kata, dengan bahasa-bahasa yang lain, itulah konteks kebutuhan bahwa mereka yang telah dipanggil untuk pergi memberitakan Injil memerlukan sebuah sarana untuk menyampaikan berita itu sampai ke seluruh dunia. Dan waktu itu, dalam hari raya itu, banyak orang datang, baik penganut agama Yahudi ya maupun orang Yahudi sendiri, kembali untuk merayakan hari Pentakosta. Mereka datang, mereka dengar sendiri bagaimana rasul-rasul itu yang mereka ketahui sebagai orang-orang yang tidak belajar dengan bahasa mereka, tapi mereka bisa tahu. Maka ada yang menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Bagus saudara dikasih Yesus Kristus. Tapi lihat, perhatikan khotbah Petrus. Dia berdiri dan memberitahukan. Inilah sebuah kesaksian bahwa Petrus berdiri dan memberitahukan kepada orang-orang itu bukan atas dasar keperpihakan murid-murid kepada Yesus, bukan, tapi atas dasar kebenaran firman dari nubuatan kita Yoel sudah diberitahukan, dan orang-orang yang mendengarnya tahu ini, saudara. Sehingga mereka sungguh dibukakan. Maka setelah Petrus berkhotbah, jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Jiwa-jiwa boleh percaya kepada Yesus. Dan hari Pentakosta yang tadinya adalah bagaimana semua orang mengucap syukur membawa buah-buah hasil panen mereka, tapi bagi murid-murid hari itu menjadi hari di mana mereka betul-betul mempraktekkan manifestasi roh yang boleh tinggal di dalam hati mereka dengan memberitakan Injil, sehingga kemudian dihasilkan buah yang dibawa kepada Tuhan. Tetap prinsipnya di hari Pentakosta, bagaimana kita mengucap syukur membawa buah-buah yang Tuhan ingin kita bawa. Saya percaya pesan ini juga masih berlaku dalam konteks zaman sekarang ini, Bapak Saudara. Tuhan ingin setiap tahun kita sungguh mempersembahkan hasil dari kehidupan kita, bukan hasil dari kerja keras kita berupa materi, uang atau apalah, begitu Bapak Saudara. Tetapi saya percaya Tuhan ingin yang lebih penting dari uang, yang lebih penting dari harta dunia ini, bagaimana semua orang diselamatkan. Maka pesan Pentakosta, pesan pencurahan Roh Kudus adalah bagaimana kita sampai detik ini juga seharusnya masih membawa pesan dari Tuhan untuk pergi kemanapun melalui apa yang Tuhan titip kepada kita, bisa kita pakai untuk jiwa-jiwa dihasilkan, untuk hidup kita menghasilkan, dan itu menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak orang yang sudah percaya melalui kehidupan kita, yang mungkin kita tidak bisa menghitungnya. Saya pernah melayani di satu tempat, Bapak Saudara. Saya hampir putus asa ketika mengunjungi sebuah keluarga dengan seorang suami yang keras, gitu ya. Saya datang, saya tidak pernah beritakan tentang Injil. Saya hanya duduk cerita, tanya, lalu setelah cukup waktu saya izin pulang, dan sebelum pulang saya mendoakan.
Bapak Ibu Saudara, saya mendoakannya terus, tapi saya tidak melihat tanda-tanda dia mau ke gereja. Saya tidak melihat tanda-tanda dia mau datang kepada Tuhan. 4 tahun akhirnya saya melayani di tempat itu. Dan dalam keputusan konferensi tahunan, saya dipindahkan ke Tangerang. Bu Saudara, dalam perpisahan itu, saya SMS waktu itu, WA belum begitu ini ya. Saya SMS dia, kok saya pamit ya, karena minggu depan saya sudah tidak lagi di sini. Wah, dia datang ikut perpisahan, Saudara. Saya kaget dulu, sudah dia datang. Dan lalu saya bilang kepada dia, ya minta maaf kalau selama ini ada kesalahannya. Dan terakhir sebelum dia melepaskan tangan saya, Bapak Saudara, dia mengatakan, Boksu, sebenarnya saya udah janji minggu depan saya mau ke gereja, tapi kok Boksu pergi ya? Bapak Saudara, kadang merasa gitu ya. Bapak Saudara, mungkin yang kita kerjakan bukan kita yang menuai, ya, tapi lagi-lagi sama, kita satu roh. Kita saling melengkapi, kita tabur sekarang belum tentu kita yang menuai. Yang penting tabur, yang penting kerjakan bagian kita. Roh Kudus memampukan kita. Saya percaya Roh Kudus memberi kita kemampuan. Bukan ayat firman Tuhan yang lain berkata bahwa yang memberi benih itu Tuhan. Kita tugasnya apa? Menabur. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Tugas kita menabur. Oh sudah. Dan nanti lihat sendiri bagaimana tuayan akan datang. Maka itu Saudara, mari jangan pernah letih. Saya percaya kalau kita mau peka, Roh Kudus itu selalu menggerakkan kita dan mendorong kita untuk mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Untuk pesan pencurahan Roh Kudus bisa terjadi dan kita alami sekarang. Bagaimana melalui hidup kita, biar jiwa-jiwa dipersembahkan. Jangan putus asa oleh karena engkau tidak seperti orang lain. Bapak Saudara, jangan pernah putus asa. Aku nggak seperti pendeta, aku nggak seperti guru Injil, aku nggak seperti majelis. No, tidak. Tuhan memberikan manifestasi roh di dalam diri kita sesuai dengan kapasitas kita, kebutuhan kita, Bapak Saudara. Saya percaya setiap jemaat punya karunia yang Roh Kudus akan berikan. Yang penting dia tahu bahwa hidupnya adalah kesaksian. Walaupun kadang kita tidak paham bahwa hidup kita kesaksian, dunia telah memberi cap bahwa hidupmu adalah kesaksian, garam dan terang dunia. Makanya kalau orang Kristen melakukan moralitas itu seringkali disorot, Saudara, langsung keluar. Contoh seperti hari-hari besar saudara-saudara kita seperti ini. Saya seringkali sebelum pandemi atau sebelum ke tempat ini, Saudara, saya pasti pulang ke kampung. Ya, kunjungan. Gue sudah kasih Tuhan Yesus Kristus. Satu kali ada tetangga ke rumah saya, lalu dia tawari rokok kepada saya. Lalu saya ambil rokok itu, bungkusnya kan. Saya ambil. Saya hanya ingin lihat apa respon dari teman-teman dan saudara-saudara saya. Tapi yang mengejutkan saya, saudara, salah satu dari saudara saya berkata, kamu kan Kristen. Kok ngerokok kan? Oh, berarti dia punya standar yang dia dengar orang Kristen tidak ngerokok. Bapak sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya langsung enggak, saya hanya mau lihat ini kok ada gudang garam, tapi isinya bukan garam, saya bilang. Enggak cocok ini. Harusnya gudang tembakau ini. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun mungkin kau tak sadar dirimu adalah saksi Tuhan, tapi Tuhan telah memancarkan Roh Kudus di dalam dirimu dan saya percaya hidupmu adalah kesaksian. Maka kadang tanpa kita sadari orang mengamati kita dan orang menjadi percaya karena Roh Kudus bekerja di dalam kita, Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pesan khotbah pada hari ini, Saudara, saya tidak memberikan kepada kita sebuah tuntutan dan Tuhan itu tidak melakukan itu, Saudara. Karena ketika Tuhan memberikan perintah untuk pergi menjadikan semua bangsa murid, untuk pergi menjadi saksi, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada murid-murid untuk mampu melakukannya. Maka sebetulnya yang perlu kita tanam dalam pikiran kita, saya pasti mampu menjadi saksi Tuhan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam diri saya. Saya memang tidak seperti
orang itu. Saya tidak seperti Gilbert Rumono, saya tidak seperti Parianti, saya tidak seperti Stephen Roth, tidak. Tapi saya punya kapasitas yang sama, karena Roh Kudus yang tinggal di dalam diri saya memberikan saya kuasa untuk melakukan apa yang menjadi tugas saya, memberitakan Injil di tengah dunia. Mungkin saya tidak pandai bicara, tapi saya bisa duduk dan mendengar orang bicara. Dan ketika saya melakukannya, Roh Kudus bekerja. Dan di ending cerita saya hanya berkata, bolehkah saya mendoakannya? Dan ketika kita berdoa, saya memang bukan dokter, tapi bisa jadi dalam situasi-situasi tertentu Tuhan mengizinkan kesembuhan, sehingga orang itu memberi kesaksian, kami Tuhan menyembuhkan saya. Dalam hati jauh saya sudah janji, kalau saya sembuh, saya ikut Tuhan ini. Dan akhirnya orang itu percaya dan minta dibaptiskan. Walaupun kadang dia katakan metodis jauh bungsu, boleh kan saya ke gereja yang dekat sini aja? Oh boleh, nggak masalah. Lagi-lagi pesan Tuhan tidak membesarkan sebuah kelompok kecil, tidak membesarkan metodis, tapi membesarkan kerajaan Allah. Itulah pesan pencurahan Roh Kudus, saudara. Bukan membesarkan satu bangsa yang dalam perjanjian lama dan pilihan Allah. Ya. Yesus sendiri berkata, engkau tidak perlu tahu itu, tetapi yang perlu kamu tahu, engkau akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Dan yang dekat sampai yang jauh. Tujuannya apa? Supaya bukan hanya Israel yang diselamatkan, tapi dunia diselamatkan. Dan faktanya, saudara, justru orang-orang yang menerima janji ini tidak mau menerimanya, bukan? Makanya akhirnya Yesus berkata, yang terdahulu menjadi terkemudi. Jadi bersyukur kita, saudara, karena kita boleh terus percaya, sehingga melalui kepercayaan kita punya tugas. Melalui hidup kita yang masih tinggal sisa ini, ya, kita masih punya tugas. Kita nggak tahu sekarang, saudara. Ancaman pandemi ini seringkali mengkhawatirkan manusia. Kita nggak tahu. Tapi jangan takut, percaya saja sama Tuhan. Kalau Tuhan masih izinkan kita hidup, artinya kita punya tugas. Tapi kalau Tuhan bilang, nggak ada gunanya lagi, ya udah waktu Tuhan akhiri kan. Tapi kalau Tuhan masih beri hidup, pasti Tuhan tahu kita masih punya tugas. Amin. Boleh bilang kadang ini, Bapak Saudara, kita masih punya tugas. Kita masih punya tugas. Tuhan masih mau izinkan kita hidup untuk menjadi kesaksian bagi dunia ini. Amin, Bapak Saudara. Jadi nggak usah khawatir. Kalau memang Tuhan izinkan kita selesai, berarti udah nggak ada tugas. Pulang kita. Karena kalau kita khawatir, justru kita mati bukan karena COVID, karena kita khawatir, Bapak Saudara. Ya, tetap kita harus jaga. Ya, kita harus jaga, Bapak Saudara. Waktu saya persiapkan khotbah ini, saya berpikir, Bapak Saudara, siapa tahu besok saya meninggal, Bapak Saudara. Saya bilang sama Tuhan, ini kesempatan melayani. Hari ini di pos kakak, Guru Injil Budi berkata, Boksu, melayani hari ini di kakak ya, jam 1. Saya langsung ingat waktu persiapan saya berpikir mungkin besok saya mati. Ya. Lalu saya bilang, oke, siap. Siap nanti jam 1 saya ke kakak. Saudara, jika masih ada kesempatan, berarti Tuhan mau kan? Bukan saya mau, tapi Tuhan mau. Saudara, jangan lagi berkata saya punya rencana, silakan. Tapi kalau Tuhan bilang nggak mau, ya selesai. Maka semua dari Tuhan. Maka pesan penghiburan bagi kita, Roh Kudus ada di dalam kita, Bapak Saudara. Ya, Roh Kudus ada di dalam kita. Dan izinkan Roh Kudus itu termanifestasi untuk kita melakukan perkara-perkara besar. Untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bukan apa yang aku mau, bukan apa yang pendeta mau, bukan apa yang majelis mau, tapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita lakukan. Engkau lihat dengan matamu, di depanmu ada apa. Tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus kulakukan untuk ini? Lakukan. Jika itu menyenangkan Tuhan, lakukan. Jika itu mendukakan Tuhan, jangan lakukan. Maka saya percaya itulah artinya kita ada Roh Kudus, dan mengizinkan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Sehingga Roh Kudus itu melengkapi kita untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang aku mau. Dan jangan khawatirkan bahwa kita tidak seperti murid-murid, tapi masing-masing kita pasti punya pengalaman secara pribadi. Jika engkau memang betul-betul mau berjalan bersama dengan Tuhan, percayalah, Bapak Saudara, John Wesley sendiri, ketika dia sudah menjadi pendeta, dia baru diyakinkan dengan pengalamannya secara pribadi berjalan dengan Tuhan.
Maka kemudian logo gereja Metodis kan api, saudara. Itulah semangat Roh Kudus. Bagaimana dia diyakinkan bahwa dia itu sudah diselamatkan. Roh Kudus dalam hatinya itu menghangatkan hatinya, sehingga mendorong semangatnya untuk hidup lebih lagi menyenangkan Tuhan. Dorongan ini nggak bisa dibuat-buat. Inilah pengalaman rohani. Maka keintiman kita dengan Tuhan, kedekatan kita menuruti dan terus melatih diri menuruti keinginan Tuhan, maka itulah membawa kita mengalami manifestasi roh yang ada di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, Engkau boleh berbicara kepada kami, kepada anak-anakmu yang hadir pada kesempatan pagi hari. Engkau memberkati kami dengan kekuatan dan kuasa yang kami tahu telah ada di dalam kami, yaitu kuasa Roh Kudus. Biarlah kami sungguh memohon segenap jemaat-Mu yang hadir pada kesempatan ini boleh merasakan secara pribadi bagaimana Roh Kudus itu datang di dalam hati mereka, mengalir memenuhi hati mereka, sehingga keajaiban dan mujizat boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan kalau mereka sedang mengalami kesulitan, Allah Roh Kudus akan memberikan sebuah keajaiban dengan mujizat yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kami percaya ada Roh Kudus. Kami percaya Allah itu ada di dalam kami. Allah itu terus berjalan bersama kami karena janjinya menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Karena itu ya Bapak, kami terus mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pimpinan. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya undang kita semua bangkit dulu. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan Roh Kudus hadir di sini, mengalir di balik kita. Perkara ajaib pun terjadi. Kuasa mujizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus. Kudus hadir di sini, mengalir di balik kita. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata karena Roh Allah sedang. Sekali lagi Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizatnya karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Allah bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Allah turut bekerja antara kita, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Pembangunan gereja kami ke dalam tangan Tuhan, terus menolong untuk menyelesaikan. Demikian juga dengan seluruh kehidupan jemaat. Tuhan terus menolong untuk pertumbuhan jemaat di tempat ini, baik kualitas maupun kuantitas. Bagaimana segenap jemaat boleh terus bertumbuh mengasihi Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Kau menyembuhkan mereka yang sakit. Kau memberikan pertolongan bagi anak-anak kami yang sedang dalam studi atau kelanjutan, naik kelas, naik tingkat ke sekolah jenjang yang lebih tinggi. Bahkan
keperluan-perluan ini. Tuhan tolong mereka, anak-anak kami. Bahkan kami juga berdoa untuk Indonesia, Tuhan, agar melalui gereja-gereja Tuhan, Indonesia boleh terus ada dalam lawatan, Indonesia terus ada dalam kasih karunia, sehingga Indonesia boleh terus diberkati, Tuhan. Kalau hari ini ada anak-anakmu yang memiliki pergumulan, Tuhan, Engkau melihatnya, Engkau memperhatikannya. Mereka yang sedang bergumul, apapun itu, Engkau hadir. Engkau memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran mereka, dan memampukan mereka berserah, karena hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang bisa memberikan pertolongan. Terima kasih ya Bapak, ini seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hamba kami dengan pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena pada dia berada dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh ibadah kita selesai. Oke, siap. Mana, Pak? Nggak bisa kesini dia lebaran kan lockdown. Dia di kita mau ke Jogja mungkin sampai sana itu nanti untuk kita
Gimana sudah sampai hotelnya? Belum. Libur ekspedisinya. Iya. Nanti gua aja biar. Iya. Cepatnya bro. Kan,